Rumah saya mau dilelang. Saya tidak tahu karena suami saya sudah tidak mau tahu. Semuanya keluarga tidak mau tahu. Jadi intinya memperbaiki iman, percayakan sama semesta, dan semesta tak terbatas, tidak ada kekurangan, dan minta pun tidak tanggung-tanggung, hanya 10 juta itu kecil, miliaran saja minta sekalian, ada peruntukannya enggak? Solusi bagaimana mencari solusi agar 2022 ini bisa terwujud. Nah kalau saya kan di bidang saya bukan bidang fisik ya, di pikiran. Kalau dari pikiran saya kasih solusi di bidang pikiran. Nah bagaimana kalau menjamin? Nah tidak ada jaminan dari saya. Yang menjamin adalah sumber dari segala sumber, yaitu Tuhan. Nah lalu apa yang saya lakukan? Saya mengajak mereka untuk memperbaiki iman percayanya sama Tuhan. Yang selama ini mungkin sudah bertuhan, tetapi bagi saya cek dulu, kok bisa tidak terjadi? Berarti ada yang salah dalam iman itu. Nah ini kita sebut dengan metode keran air. Nah, keran airnya kalau tidak ngocor, berarti cek dulu kemana sampai meteran listriknya, apa ada pendapat tabungnya, ada apa enggak. Pengalaman saya yang sudah saya lakukan itu, kebanyakan yang rusak itu adalah di meteran listriknya. Di meteran listriknya itu artinya iman percaya sama Tuhannya. Dia bilang percaya sama Tuhan, tapi dia sudah mengeluh sebentarnya. Itu belum percaya namanya. Nah, kemudian mencintai diri sendiri. Nah, dia percaya pada diri sendiri. Jadi intinya memperbaiki iman, percayakan sama semesta, dan semesta tak terbatas, tidak ada kekurangan, dan minta pun tidak tanggung-tanggung, hanya 10 juta itu kecil, miliaran saja minta sekalian, ada peruntukannya enggak? Nah ini sudah ada yang berapa yang jutaan, ratusan juta sudah, yang 10.000 ada tidak bisa makan. Jadi kami sudah melakukannya, dan pengalaman saya sendiri juga banyak kasus dan sudah lunas. Rumah ini juga hilang, sudah kembali. Jadi oleh itu saya berani berbagi untuk mengajak teman-teman menyelesaikan utang. Karena kenapa kita sampai berutang? Karena kita ingin jalan singkat dulunya. Padahal kalau kita beriman, kita tidak perlu berutang. Tuhan sudah sediakan segalanya, minimal cukup, dapat berkelimpahan. Lalu kenapa bisa punya utang? Tidak salah. Nah itu yang kita perbaiki. Sudah terlanjur punya utang apa? Ya lunasi sekarang. Caranya yang perbaiki iman. Kami sih siap untuk memfasilitasi ataupun melayani bagi teman-teman sahabat yang mengalami depresi, stres karena tekanan terlalu kuat dari penagih utang, ataupun yang sekarang banyak yang online karena dimudahkan dulu. Dan itu saya mengajak mari kita akui kesalahan dan kita tanggung jawab terhadap utang itu. Kita sudah dijamin sama Tuhan, bukan saya. Saya hanya memfasilitasi, memberitahu jalannya, karena ini pengalaman, saya beritahu pengalamannya ini, diikuti, berhasil dan tidaknya tetap kepada Tuhan ya. Karena ukurannya ini adalah imannya dia terhadap Tuhan, bukan ke saya. Saya hanya mengguide saja. Ini pengalaman saya, cara ceritakan, ikuti. Jadi dan tidak berhasil hendaknya saya tidak sering menjawab, hanya Tuhan. Wih, banyak sekali. Yang paling berkesan itu sebelumnya saya itu sering marah, sering khawatir dengan masa depan, menyesali masa lalu. Setelah ikut Jarum Merdeka, di grup itu diajarkan kita itu selalu bersyukur. Jadi yang saya rasakan sangat bahagia. Yang kedua, saya sebelumnya punya hutang yang besar di sebuah bank. Dalam grup juga diajarkan kita itu merasakan bahwa hutang kita sudah lunas. Dan apa yang terjadi, keajaibannya betul, hutang saya lunas di bulan Desember ini. Jadi secara kesehatan saya merasa sangat sehat, karena saya sudah tidak pernah mengeluh lagi sekarang. Apapun yang terjadi saya terima. Yang kedua, tidak ingin merubah istri ataupun anak. Dulu saya sebelumnya sering marah, tetapi sekarang saya sudah tahu itu bukan wewenang kita. Saya syukuri punya istri. Jadi secara kesehatan fisik saya jadi tidak pernah sakit lagi. Dulu setahun sekali pasti masuk rumah sakit. Sekarang tidak pernah lagi. Biasanya setiap bulan saya flu, sekarang syukur tidak pernah flu. Secara finansial juga syukur, kebutuhan keluarga tercukupi. Yang paling utama itu bersyukur. Kebiasaan paling baru adalah bersyukur. Jadi pagi baru bangun bersyukur,
setelah malam sebelum tidur juga saya ingat apa kejadian-kejadian dari pagi sampai malam yang bisa saya syukuri. Itu yang membuat saya sangat bahagia. Ternyata banyak sekali hal-hal yang sebelumnya tidak saya sadari, tetapi setelah ikut grup ini, jadi terasa hidup itu penuh dengan hal-hal yang bisa disyukuri. Ada 28 hari yang pertama, cara-cara untuk bersyukur. Di hari pertama kita diajarkan bagaimana kita mencari 10 hal dalam hidup ini yang bisa disyukuri. Terus di hari berikutnya cari 10 kejadian di hari tersebut. Jadi banyak sekali. Salah satunya adalah yang membuat hutang saya lunas itu kita menerima cek dari Bank Semesta yang kita tuliskan bebas berapa, itu caranya. Terus kita rasakan benar-benar itu sudah terjadi. Itu caranya, banyak sekali caranya. Dari 28 hari itu full kita dikasih cara. Dia kena masalah pinjaman online anaknya, utangnya banyak, BTN-nya terjual keduanya, mobil terjual, dia tidak punya apa-apa. Kemudian dia ngontrak di Penarungan pas depan Alfamart. Ngontrak itu semua harta habis. Dan sayangnya lagi suaminya stroke. Baru bisa jalan. Mungkin semesta yang mengantarkan saya ke sana, karena saya tidak ada awalnya niat untuk ke tempat aerobik. Sudah lama saya tinggalkan. Ada teman, ngapain kamu gini? Ayo kita happy. Sekali saya ke sana, dia cerita. Begitu dekat dengan saya, dia merasa ada sesuatu, kemudian otomatis nangis, cerita. Saya berikan resepnya Pak Wayan. Saya bilang begini, awalnya memang yang ke sana itu ada 5 orang, 7 orang, 1 orang itu bayar 10.000. Berarti dia cuma dapat sehari 50.000 sampai 70.000. Belum suaminya stroke, belum lagi dia harus makan, belum yang penagih utang banyak. Saya resep berbaginya, walaupun saya jarang praktekkan, kan juga beramal itu berbagi. Coba Fani praktekkan ini. Apa yang Fani inginkan? Studio Fani rame, sebutkan 3 kali sebelum tidur, terima kasih 3 kali. Siangnya 6 kali, kan begitu resepnya. Terima kasih, sorenya renungkan, studiomu sudah rame. Kemudian malamnya 9 kali, dan terima kasih. Minimal saya bilang 28 hari minimal pasti berhasil. Dan terbuktinya bukan 28, 2 hari kemudiannya rame luar biasa. Itu dia 1 hari orang senam sampai tidak bisa merentangkan tangan. 25 orang, 27 orang, kan 250 dia dapat sehari, 2 sesi sampai 500. Awalnya 50.000 sampai 70.000. Sampai orang-orang yang datang heran, loh Bugis dulu 5 orang loh, sekarang kok ramai banget gitu. Nggak tahu gitu. Akhirnya makasih Bugis, jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama semesta. Saya cuma perantara gitu aja. Berarti apa ilmu yang dibagikan di sini memang betul-betul terbukti dan bisa dibuktikan ada orangnya itu. Sekarang terbukti dia bisa bayar utang. Setiap saya datang ke sana dia nangis, saya ngasih dia sampai apa sayur, dikasih apa dia punya, saya nolak. Loh, kata Bugis bilang kalau saya ikhlas, Bugis tidak boleh nolak. Saya terima. Lagi suaminya ngambilin saya aqua, mestinya bayar 5.000, saya bayar. Enggak Bugis, terima kasih semuanya sudah berubah. Saya terima juga aquanya. Berarti sama-sama bersyukur dan terima kasih karena ikut di grup inilah saya bisa berbagi kepada orang lain. Mesti kan saya juga harus seperti itu, tapi kok mungkin harus berbagi dulu baru untuk saya. Terima kasih. Mungkin yang lainnya. Semua penderitaan semua sudah saya alami, sampai dikucilkan semua orang satu desa, saya mengucilkan saya. Sudah saya alami itu, tapi saya bersyukur Tuhan masih memegang tangan saya. Dan kemarin tepatnya 3 hari yang lalu saya japri Pak Jul Merdeka bilang rumah saya mau dilelang. Saya tidak tahu karena suami saya sudah tidak mau tahu, semuanya keluarga tidak mau tahu. Saya minta tolong bagaimana saya harus berbuat, apa yang harus saya lakukan. Saya tanya begitu sama Pak Jul Merdeka. Saya hanya disuruh berserah, dan saya lakukan itu. Saya berserah. 1 hari 1 malam saya berserah sama Tuhan, dan ternyata dalam 1 hari Tuhan menjawab doa-doa saya.
suami saya datang dan mau bertanggung jawab pada semua utang-utang saya. Dan ya memang belum selesai sih, tapi itu sudah karunia yang luar biasa. Luar biasa, Tuhan, keajaiban Tuhan luar biasa. Saya merasakan itu, dan betul apa yang diajarkan Pak Jero Merdeka itu memang sudah merubah hidup saya. Dan sangat bahagia bertemu teman-teman semua. Saya rasakan vibrasinya yang luar biasa. Dan saya jadi bertambah yakin bahwa Tuhan tidak akan melepaskan umatnya, tidak akan membiarkan satupun penderitaan, satupun kesusahan. Semua pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih guru, terima kasih teman-teman semua sudah mendukung saya.